Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Anak-anak, semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sama Tuhan. Karena kita harus percaya tiap langkah kita Tuhan sudah atur. Mari kita angkat pujian tiap langkahku. Shalom,
Halo, selamat pagi anak-anak. Senang bisa menyapa kembali kalian dalam kesempatan devotion hari ini. Sebelum kita memulai belajar online, tentunya kita akan buka dulu dengan devotion pagi. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik dulu. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa untuk hari ini, untuk hari yang baru. Terima kasih dan bersyukur juga atas kasih karunia serta kasih sayang Engkau yang terus kami rasakan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu ini. Dan kiranya juga ya Bapa, mohon berkat apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini itu berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, mari kita ambil Alkitabnya. Sama-sama kita buka Matius 6 ayat ke-7. Nah, ya, saya percaya kalian pasti tidak asing dengan satu ayat ini, ya. Kalian pasti sering mendengarkan ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Oke, tema hari ini anak-anak mengangkat doa polos dari seorang anak. Ya, ini ada sebuah kisah yang menarik yang saya baca dalam artikel di internet ya. Ini dikisahkan ya, ada seorang anak kecil yang sedang bermain di pinggir sungai ya. Dia menyelusurin sungai itu di pinggir sungai, dan kemudian anak ini menemukan atau melihat jembatan. Jembatannya masih terbuat dari bambu anak-anak ya. Terbuat dari bambu, enggak seperti jembatan yang ada di kota-kota ya. Jembatannya masih terbuat dari bambu ya, dan pegangannya itu tidak ada ya, jadi jembatannya hanya terbuat dari bambu yang ada anyaman bambunya tentunya ya. Selain itu ya, untuk arus dari sungai ini itu kebetulan sangat deras sekali. Ya. Nah, karena anak ini berjalan, bermain ya, dia sendiri, kemudian dia melihat burung ya di seberang sungai. Ya. Kemudian dia memberanikan diri untuk menyeberang dari lewat jembatan ini. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ya, anak tersebut kemudian terpleset ya. Kemudian terbanting dan akhirnya hanyut ikut air ya. Anak ini hanyut ikut air karena posisinya anak ini tidak bisa berenang ya, tidak mahir berenang. Dari situ kemudian di pikiran anak ini dia sempat memikirkan Tuhan ya. Dia memanggil-manggil nama Tuhan ya, mencari pertolongan kepada Tuhan. Kemudian anak ini dalam keadaan yang hanyut ya, takut ya, campur aduk perasaannya. Dia kemudian mencoba untuk berdoa, dan berdoanya ini anak-anak, berdoanya ini yang diucapkan adalah, ya Tuhan, berkatilah makanan dan minuman yang akan saya makan, yang akan saya santap ini. Nah, keadaan yang lagi hanyut tapi kok berdoa mau makan ya. Nah, ini menarik anak-anak. Ya, ini doa yang terucap dari seorang anak yang polos dalam keadaan yang sedang berbahaya ya, yang hanyut. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Setelah berdoa ya, sebuah keajaiban itu datang.
sampai akhirnya dia hanyut, bajunya itu tersangkut sama pohon yang tumbang. Ya, yang pohon yang tumbang di pinggir sungai. Ya. Dari singkat cerita, dari situ anak ini selamat. Kisah yang menarik yang ingin share ke kalian, bahwa cerita ini mengingatkan kembali anak-anak, ya, buat kita semua, bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa, kuasanya sangat luar biasa. Ya, kuasa doa bukan dari yang keluar dari mulut kita, ya, kekuatannya itu bukan itu. Apa yang keluar dari mulut kita? Bukan. Tapi seberapa kalian, ya, seberapa kalian itu sungguh-sungguh, ya, berpasrah diri sungguh-sungguh, ya, meminta dalam keadaan sedang berdoa, ya, kepada Tuhan. Ya, seperti halnya kisah tadi anak itu, dia keadaannya aja sedang hanyut, tapi karena kepolosannya dia berdoa, yang terucap malah bukan minta keselamatan, tapi malah minta untuk diberkati makanan dan minuman yang akan dia makan. Itu poin yang pertama anak-anak, ya. Begitu luar biasa kuasa dari doa jika kita benar-benar sungguh-sungguh melakukannya. Ya. Terus yang kedua anak-anak, ya, sebetulnya jauh dari apa yang terjadi di kita, ya, Tuhan sudah menyiapkan, ya, rencana yang terbaik yang dimiliki oleh Tuhan untuk kita, ya. Jadi semua yang terjadi itu seizin Tuhan, ya. Tidak ada di dunia ini kebetulan, itu tidak ada. Ya, semua itu dalam rencana Tuhan. Tinggal kalian anak-anak, apakah kalian mau setiap kali melakukan aktivitas, ya, belajar misalkan, itu minta petunjuk ke Tuhan, selalu mengandalkan doa kepada Tuhan. Dan ada sebuah pesan yang ingin juga share-kan ke kalian, ya. Jika Tuhan, ya, belum menjawab atas doa-doa kita yang kita lantunkan, ya, ke Tuhan, ya, itu berarti Tuhan, ya, sedang mengajarkan kita bersabar, ya, menanamkan kita untuk bersabar, berlatih untuk bersabar, ya. Kadang kan kita juga sering berdoa kok nggak dikabul-kabulin, ya, harapan saya, ya. Nah itu, jika Tuhan, ya, mengabulkan doa kita, ya, berarti Tuhan sedang mengajarkan untuk iman kita, ya, untuk selalu tetap berharap pada Tuhan. Nah, jika Tuhan mengabulkan doa-doa yang bukan harapan kita, nah berarti Tuhan itu tahu memiliki sebuah rencana yang terbaik buat kita, ya, buat kita. Tinggal kita anak-anak, tinggal kita memilih pilihan-pilihan yang menurut kalian yang baik. Ya, Tuhan sudah menyediakan sebuah rencana yang baik buat kita. Tinggal kita melakukan yang terbaik pula, ya, yang terbaik pula. Oke. Di akhir devotion ini share pesan ke kalian, jangan sekali-sekali meninggalkan sebuah doa, ya, melakukan doa, ya, dengan doa. Jangan sampai sekali-sekali meninggal itu, karena manfaatnya, kuasanya, ya, banyak sekali yang bisa kita rasakan, ya, yang bisa kita rasakan. Mungkin itu aja dari share devotion kali ini. Kita tutup dalam doa. Puji syukur kami aturkan kepadamu, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau menanamkan selalu untuk kami semua, untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk selalu ingat dalam berdoa, meminta petunjuk serta dampingan-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Tak lupa kami berdoa Bapa, sebentar lagi anak-anak-Mu akan melanjutkan pembelajaran online. Kiranya Engkau juga memberkati
mereka, mudahkanlah dalam menerima materi yang akan disampaikan oleh Sir dan Miss-nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik anak-anak. Sir ucapin terima kasih banyak. Sir juga ucapin selamat mengikuti belajar online. Bye-bye semuanya. See you, berkah dalam. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.